Oke, kembali lagi bersama saya Hutni Mosa di channel saya ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 kerusakan yang terjadi pada PC atau laptop. Kerusakan yang pertama adalah komputer mengalami hang atau not responding. Biasanya komputer mengalami hang atau not responding disebabkan karena cache pada software. Untuk mengatasinya, kita dapat melakukan kombinasi tombol pada keyboard, yaitu Ctrl Alt plus Delete. Lalu kita klik Task Manager, klik kanan pada aplikasi yang tidak atau not responding, lalu End Task. Setelah itu kita tutup. Kerusakan pada PC atau laptop yang kedua adalah isu koneksi atau internet. Banyak masalah yang bisa disebabkan pada hal ini, kemungkinan yaitu pada provider kalian, mungkin ISP kalian, mungkin juga hardware, mungkin juga server atau DNS kalian. Cara mengatasinya adalah cukup dengan mengulang komputer, klik kanan, lalu di shutdown or sign out kita klik restart. Dan biasanya masalah tersebut langsung beres. Gunakan saja Windows Connector atau Diagnosis Tool untuk mencek masalah lokal tersebut. Permasalahan yang ketiga adalah layar beku. Kalian mungkin sering mengalami ini. Layar kalian tiba-tiba saja beku atau tidak dapat melakukan apapun. Ini bisa dilakukan atau bisa dikarenakan hardware kalian bermasalah ataupun software kalian bermasalah. Cara mengatasinya adalah menggunakan Windows Task Manager. Klik kanan pada menu Windows, lalu Task Manager. Satu aplikasi yang tidak not responding atau tidak merespon sama sekali dengan cara klik kanan End Task. Tetapi jika benar-benar sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, maka kalian perlu lakukan hard reset. Berikutnya saya akan menjelaskan 3 jenis kerusakan pada jaringan komputer dan cara mengatasinya. Kerusakan yang pertama adalah tidak bisa sharing data. Masalah tidak bisa sharing data ini cukup sering terjadi penyebabnya, karena bisa jadi komputer itu masih dalam mode disable. Jadi, solusi yang dapat kita lakukan adalah mengaktifkannya. Caranya adalah dengan cara membuka kontrol panel, kemudian kita klik View Network and Tasks. Lalu kemudian kita pilih Change Adapter Sharing Setting. Kita pilih Turn off File and Printer Sharing. Lalu kita klik Save Change. Kerusakan yang kedua adalah cara mengatasi tanda seru pada koneksi internet, baik itu Wi-Fi ataupun pada PC. Berikut adalah cara penyelesaian kendala terhadap internet protokol atau diskoneksi jaringan LAN Wi-Fi serta jaringan apapun terhadap PC perangkat kalian. Langkah yang pertama adalah kita buka kontrol panel. Kontrol panel. Di sini kita pilih Network and Internet. Setelah itu kita pilih Network and Sharing Center. Setelah itu kita pilih Change Adapter Setting. Klik double pada
Ethernet. Terus kita pilih Internet Protocol Version atau IPv4. Pada tampilan ini kita dapat mengisi IP secara otomatis maupun manual. Untuk option an IP address automatical adalah untuk IP otomatis, sedangkan use the following IP address untuk manual. Pada IP manual ini kita dapat menggunakannya tergantung kebutuhan. Bisa menggunakan kelas A, kelas B, maupun kelas C sesuai keinginan kalian. Di sini saya akan menggunakan IP secara manual, yaitu option. Lalu klik OK. Lalu kita keluar. Yang ketiga adalah komputer tidak terdeteksi oleh komputer lain. Jika komputer dalam jaringan LAN tidak terdeteksi sama sekali, masalah ini kemungkinan terjadi dari IP yang digunakan, salah atau kosong. Cara mengatasinya agar bisa dapat melalui adalah dengan wireless jika jaringan tersebut menggunakan DHCP. Maka pastikan IP-nya sudah terisi secara otomatis tanpa perlu diisi manual. Sedangkan jika menggunakan statik, agar harus diisi manual dan pastikan IP yang diisi tersebut merupakan kelas pada jaringan yang sama. Cara masuknya adalah atau cara mengatasinya adalah pertama kita buka control panel. Setelah itu network and sharing center. Setelah itu change adapter setting, klik di Ethernet. Properties tadi sudah kita klik. Setelah itu kita pilih di IP address untuk yang manualnya. Di sini saya akan memasukkan IP 192.168.10.11. Itu jika kita menggunakan IP secara manual. Sedangkan jika kita tidak menggunakan IP kita menggunakan IP secara manual. Sedangkan kita tidak menggunakan IP tanpa manual, kita klik ini. Oke. Close. Akan masuk pada registry. Dan di sini saya akan menjelaskan 3 cara untuk menjaga performa dan kinerja komputer kita. Sebelum kita masuk ke registry, kita tekan Windows +R. Setelah itu kita ketik regedit, tetapi di sini regeditnya telah ada. Kita klik OK, lalu yes. Ini adalah tampilan dari registry. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan 3 cara yang akan digunakan untuk menjaga performa dan kinerja komputer kita. Cara yang pertama adalah backup registry. Langkah pertama adalah klik file, export, lalu kita pilih salah satu tempat untuk menyimpan data kita yang kita rasa aman. Saya akan menyimpannya di desktop. Ketikkan nama Anda atau sesuai selera Anda. Di sini saya ketikkan nama saya. Setelah itu save. Cara kedua adalah mempercepat proses restart. Langkah pertama adalah kita klik HK local machine. Setelah itu software, Microsoft, Windows,
Di sini kita cari Windows NT. Klik. Setelah itu double klik di current version. Setelah itu kita cari WinLogin. WinLogon. Klik WinLogon. Setelah itu kita klik kanan, pilih string value. Setelah itu kita ketikkan enable quick ribbon. Enable quick ribbon. Setelah itu enter, kita isi dengan defaultnya L. Setelah itu oke. Cara yang ketiga adalah membuat desktop lebih stabil. Langkah pertama, kita klik pada Highkey Current User. Setelah itu software, Microsoft, Windows, current version. Setelah itu Explorer. Di Explorer kita akan membuat folder baru dengan cara klik kanan, New, Import Value. Di sini kita ketikkan namanya dengan desktop process. Lalu enter. Di desktop process klik double. Di value data 0-nya kita ubah menjadi 1, lalu klik OK. Sekian penjelasan saya dan terima kasih.